3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bosan di YouTube LPM NHM. Jadi kali ini itu ada suatu berita yang akan diangkat, berita fenomenal ya. Mungkin teman-teman ini ada gambaran lah dilihat dari audiensnya sekarang yang datang ini. Bisa dilihat audiensnya. Kita kenalan dulu nih pertama. Dari kiri dulu. Silahkan Bapak. Ya, nama saya Akbar. Dari tadi di sini. Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang ke yang kanan nih. Biar mungkin nanti ada gambaran kenapa berita hari ini. Ayo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Arini Kamalia dari semester 6 Prodi D4 Kebidanan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Istiada dari 2A Kebidanan. Oke. Jadi sekarang audiensnya, narasumbernya itu bintang tamunya nih. Bahasa kerennya itu dari Bapak Akbar dan juga dari anak bidan nih tentunya. Dari bidan semester 6 sama semester 2. Nah, puasa lancar nih, gimana puasanya lancar? Bapak lancar puasanya? Lancar, cuma live. Live, oke. Gimana? Ada masih belum bolong nih sampai sekarang ini. Alhamdulillah belum puasa sampai sekarang. Oh, ini belum puasa ini. Belum puasa sama Oke. sekali. Bapak belum pernah puasa? Belum pernah. Belum pernah nggak puasa. Selama maghrib sampai subuh belum pernah. Belum pernah. Saya juga, Pak. Iya, Bang. Oke. Kita santai dulu nih. Amarahnya diturunkan gitu. Saya amarah dari tadi ini ngelihat Reza soalnya. Oke. Kemarin ini ada sesuatu yang rame nih. Tepatnya pada tanggal 11 ya, tanggal 11. Iya, 11 April. 11 April kemarin itu ada demo besar-besaran ya. Nah, kita nih sebagai mahasiswa tentunya kan pasti punya opini masing-masing nih. Nah, kita lihat dulu dari anak bidan ini tentang demo ini sebagai mahasiswa gitu. Bagaimana menurut teman-teman bidan ini? Kalau menurut saya demo itu bagus, malah pengen gitu Pak ikut andil dalam demo tersebut. Namun ya karena selain kita perempuan yang mana prodi bidan itu terkenal elegan. Elegan, oke. Jadi untuk turun ke jalan itu bukan tidak mau. Andaikan pun ada kesempatan, kami itu rela turun ke demo asal di bagian belakang aja. Cuma kalau ada nanti korban yang terluka gitu, kita bisa jadi tim medis yang bisa menyembuhkan luka dan hatinya. Oke, berarti bidan ini tugasnya di mengobati luka ya, meskipun luka hati gitu. Karena nggak mungkin Bisa, kita bisa. sudah elegan, kan identik juga kebidan itu elegan, cantik, udah cantik-cantik, pas kena senggol batu luka kan gimana? Ya, senggol secara fisik dan mental gitu. Iya. Berarti bidan itu memang sebagai tim medis ya, nanti di garda belakang untuk menunggu teman-teman yang takutnya ada luka gitu. Tapi demo itu kan isinya bukan tentang main luka-lukaan nih sebenarnya kan gitu. Demo itu kan penyampaian aspirasi kepada apa yang ada yang unek-unek dalam hati kita yang menurut kita itu salah gitu. Makanya itu diadakan demonstrasi gitu, demo gitu. Nah, menurut Istiadah nih, ada Istiadah gimana demo itu? Demo seharusnya tidak harus dengan kekerasan seperti kemarin ya Kak. Terus yang dari mahasiswa lempar batu, terus yang polisi pakai senjata. Seharusnya jangan pakai kekerasan. Cukup sampaikan aja aspirasinya gitu. Cukup dengan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kalau menurut Bapak nih, Bapak kan juga pernah jadi mahasiswa di universitas mana Bapak dulu? Ada universitas paling bagus Indonesia itu ada. Ada. Saya alumni situ. Tidak ingin menyebutkan nama, khawatir sombong nanti Sombong. dikiranya ya. Karena universitas paling bagus ceritanya gitu.
Jadi gimana nih demo menurut Bapak kemarin, sesuai dengan aspirasi dan apa itu kejadian di lapangan gitu, banyak kejadian di lapangan. Iya, saya rasa memang kemarin itu sesuatu yang dilindungi konstitusi ya. Dan saya adalah salah satu aliran saya yaitu aliran radikal. Cuma radikalnya bukan radikal yang radikal saya adalah radikalis romantis. Ya. Kirain radikal bebas, Pak. Nah, itu kan beda ya maksudnya. Nah, itu jadi kemarin kita boleh radikal terhadap sesuatu, cuma tidak harus melupakan keromantisan itu. Gitu ya. Artinya kasih sayang itu juga harus tetap dijaga. Gitu ya. Radikal dalam berpendapat kan wajar. Kan? Semua orang punya pendapat gitu, Mak. Cuman apa itu, jangan sampai tadi itu harus tetap terjalin kasih sayangnya gitu. Apalagi bidan ini menyembuhkan secara kasih sayang juga gitu. Iya. Oke, sesuai dengan passion lah gitu ya pastinya. Ya tadi bener sih, bidan itu cantik-cantik semua, karena sepanjang sejarah itu gak ada namanya bidan ganteng. Iya benar. Bener. Kalau ada mungkin ada sih mungkin. Pak Bidan. Tapi mungkin bukan bidan nanti sebutannya. Bisa dua, bisa bidin, bisa bidun. Oh, jadi Abidin atau Abidun gitu nantinya. Oke. Bahas demo nih, otomatis kan banyak tweet-tweet di media sosial. Nah, sekarang nih mungkin teman-teman sudah ada melihat gitu. Kemarin itu ada sampai viral yang kontroversial ya, khususnya di ranah NHM Mudia Husada Madura nih. Bapak Akbar selaku mantan mahasiswa dan juga salah satu sivitas nih di NHM yang ternama gitu. Naruh story di WA WhatsApp, aplikasi WhatsApp itu yang captionnya itu sedikit ya mungkin menurut anak bidan itu menyenggol. Nah, menurut tanggapan anak bidan dulu nih gimana? Saya nggak mau langsung menanggapi ya, karena saya nggak tahu alasan. Pertama saya akan tanyakan alasan mengapa di situ ada satu kata yang itu nyebut kita gitu. Hei anak bidan, itunya loh yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa jawab dulu, nanti saya akan juga kasih tahu kenapa kami merasa kami itu terbawa gitu di story sampean seperti itu, Bapak. Mungkin langsung apa ya alasan bawa anak bidan? Iya ya, gitu. Kenapa di situ ada hey anak bidan? Kenapa enggak Hey, anak perawat, gitu. hey anak fisioterapi, hey TLM, hey rekam medis gitu, hey farmasi dan lain-lain. Oke. Pertama, kenapa saya membawa nama bidan dan ada kata hey? Kita bicara konotasi ya. Konotasi itu kan tiap orang persepsinya berbeda-beda, ya. Mungkin yang persepsi agak sedikit emosi, hey anak bidan, mungkin seperti itu. Yeah. Cuma saya kan selalu kasih sayang gitu. Jadi persepsinya bukan seperti itu. Hey anak bidan gitu. Itu bacaannya yang saya buat ya. Artinya dari konotasi. Terus kenapa bidan? Karena saya rasa yang itu kan cowok ya. Yang saya tujukan itu kan lebih ke penyebabnya itu kan gara-gara laki-laki kan. Laki-laki kan. Ya kita bolehlah bilang itu aparat atau apa. Bahasanya abdi negara ya. Iya, abdi negara. Bukan laki-laki. Kalau saya menyebutkan profesi lain yang di situ masih ada kemungkinan laki-laki dan wanita, perawat kan ada laki-laki dan wanita. Iya, fisio ada, analis ada. Jadi agak kurang nyambung dan pasti pemborosan kata. Hei anak perawat yang cewek. Gitu kan pasti ada kejelasan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ya karena saya lebih dekat dengan anak-anak bidan gitu ya. Lebih banyak kenalan anak-anak bidan gitu. Artinya saya membawa nama bidan karena saya ada rasa kasih sayang sama bidan gitu. Makanya saya bawa nama itu kan gitu. Itu alasan kenapa saya bawa nama bidan. Pertama karena profesinya wanita semua. Sedangkan yang saya sindir sebenarnya bukan anak bidan yang saya sindir itu. Siapa nih Pak nih? Yang penyebab yang membuat kerusuhan itu. Siapa? Kita agak mau bilang polisi. Yang pasti polisi itu kan hormat pada atasan kan itu. Aslinya nyindir itu saya. Cuma entah kenapa bidan khususnya bidan NHM itu sensitif banget. Ya saya nggak paham nanti.
kita lanjut ya nanti. Mungkin apa, di gitu. story-nya Bapak di captionnya itu lebih bagaimana kata sindiran melukai mahasiswa gitu nggih Pak. Di situ mungkin Iya, lebih penyebab penyebabnya si cowok yang berdarah luka itu. luka. Saya nyindir yang melukai itu. Bidan itu sebenarnya kalau kita bicara SPOK ya, subjek predikat objek, ya itu sebenarnya bukan kata utama. Kata utama ya kata yang saya sindir itu. Jadi gitu. Memang Pak Akbar itu kan memang dari depan tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya prinsipnya itu radikalis romantis gitu. Iya. Kan kasih sayang gitu. Radikal dalam kata-kata boleh kan? Boleh, benar. Tapi harus ada kasih sayang di antaranya karena ya mungkin sesuai dengan alasannya Bapak Akbar tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya karena dekat dengan anak bidan dan tapi memang Bapak sebagai pembina di LPM rata-rata anggotanya itu anak bidan, bener kan? Iya. Bener ya Li ya, anak bidan. Dan di Kangopala pun angkatan yang 2021 itu anak bidan semua rata-rata. Semuanya cuma satu yang cowok Gus Dur itu, lainnya bidan itu. Bidan. Nah, bener berarti karena Bapak itu dekat dengan bidan, pertama itu yang dijadikan alasan sama Bapak itu karena yang profesi di NHM ini yang nggak ada cowoknya itu cuman bidan gitu. Otomatis kalau mau naruh perawat itu pasti ada perawat yang cewek. Sebenarnya gitu. Pengen nyindir fisioterapi cuma karena masih tersisa satu cowok. Ada saya Pak. Mungkin kalau saya tidak jadi kuliah di NHM mungkin fisioterapi yang bakal disindir. Nah itu fisioterapi bisa silahkan nanti naik lagi ke podcast kalau mau sampai dicatat ini. Enggak apa-apa. Enggak. Oke. Yang pertama itu gender ya, profesi. Yang kedua tadi karena banyak kenalan. Karena banyak kenalannya itu dari bidan dan sebenarnya itu dari SPOK. Jadi tadi sama Bapak juga dibahas bahwasannya itu bukan hal utama dalam konsep Bapak menaruh caption pada story aplikasi WhatsApp tersebut. Nah mungkin itu ya dari Bapak Akbar. Nah mungkin dari anak bidan nih, persepsi anak bidan yang sangat kontroversial sampai saya itu buka WA storynya sama semua sampai ke bawah gitu. Karena perempuan itu selalu ingin, perempuan itu kalau yang lainnya tersakiti itu ya ikut. Jangan sampai kamu kalau punya geng dan itu perempuan, biasanya kalau temennya cerita cowoknya gini-gini, temen-temennya juga akan membenci. Iya, emang rata-rata gitu. Kadang karena rasa sama-samanya solidaritasnya itu, iya. Gitu. Iya, cewek gitu memang. Kadang saya pernah lihat itu kalau geng-geng cewek itu tengkar itu luar biasa, melebihi dari tawurannya anak SMK cowok gitu. Nah, lanjut nih gimana nih tentang. Jadi di sini ketemu bahwa alasan Bapak pertama nyebut bidan ya. Karena di prodi kami spesifik perempuan, yang lain itu nggak spesifik kan. Terus karena banyak kenalan, mungkin di sini anak bidan ini mungkin banyak yang deket, maksudnya Bapak banyak yang kenal gitu sama anak bidan. Bercanda berarti yang ini. Terus ada juga di sini kata lihat nih hasil karya idamanmu. Nah, idamanmu. Ini juga buat kita merasa bener idaman nih, kayak bener pilihan kita banget nih kayak gitu. Idaman sebenarnya ini juga gak sebelum Bapak buat story itu, kalau kita lihat TikTok dan sebagainya itu memang banyak dihujat gitu kan. Banyak sekarang kayak foto priwet ya, bukan priwet sih, foto studio yang studio foto make seragam kebidanan juga make abdi negara. Itu sebenarnya saya baca ada sebuah blog, saya sampai baca blog, kenapa sih apa sih alasannya polisi, tentara itu seringnya nikah sama bidan. Di sini pun di blog ini nggak spesifik bidan Pak, bidan atau perawat gitu. Karena alasannya ada beberapa, yaitu kesamaan pola kerja. Mungkin ada kesamaan pola kerja antara bidan sama TNI, polisi gitu kan, sama-sama kayak ditugasin di desa, ditugasin di perbatasan. Itu mungkin menurut dosen-dosen saya juga, kenapa kok bidan itu banyak yang sama TNI gitu, walaupun sekarang nggak mesti. Itu mungkin dulu, karena dulu kan memang stigmanya. Bidan mau ditempatin di sana mau. Sekarang kan sudah banyak gitu. Dan sekarang bervariasi. TNI pun
di sini saya bukan kayak mau membela prodi saya toh ya. Bukan mau membela prodi saya yang itu saya ngerasa gak harus abdi negara idaman kita. Begitupun mungkin dari pihak abdi negara pun itu gak mengidam-idamkan bidan kok. Mereka mungkin punya idaman-idaman wanita untuk jadi pasangan hidupnya sendiri. Oke, kembali lagi ke pertama, kesamaan pola kerja. Terus yang kedua, kebiasaan atasan. Bidan sama polisi itu seringkali berpapasan. Emang cenderung melakukan hal yang itu bareng gitu kerjanya. Terus bisa saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena abdi negara terluka, kita mengobati, seperti itu. Terus pengaruh drama Korea. Oh iya, berarti drama Korea itu juga bikin stigma ya? Iya. Jangan terlalu banyak nonton drama Korea berarti ini. Iya, seperti itu. Terus juga faktor lingkungan. Karena bidan itu kan spesifik belajar tentang perempuan. Abdi negara itu kayak kesatria gitu. Benar-benar kayak laki-laki. Jujur memang melambangkan gitu. Iya. Melambangkan laki-laki. Walaupun abdi negara sekarang lebih fleksibel, ada perempuannya juga. Tapi pekerjaannya itu loh kayak beneran cowok gitu loh. Sebagai protektor gitu ya. Iya. Protektor. Jadi seperti itu. Terus ya kata idaman di sini nih yang bikin kita kan banyak ya repostan dari teman-teman. Mohon maaf Pak, kita nggak gila seragam, nggak mengidamkan seragam. Kita punya seragam sendiri gitu. Sebenarnya kata idaman di sini Pak. Hey anak bidan, lihat nih hasil karya idamanmu menghasilkan luka bagi mahasiswa yang demo, seperti itu. Intinya ada kata bidan dan ada kata idaman. Ini dua ini yang saya ingin klarifikasi seklir, mungkin sekiranya keluar dari sini saya nggak punya dendam sama Bapak. Dan bukan cuma saya ini sebagai Bapak biar juga nggak dijadiin bahan serangan buzzer dari teman-teman bidan, karena kalau bidan udah bersatu Pak, namanya perempuan, Bapak aja takut kan sama ibunya. Perempuan itu punya kekuatan super power Pak. The power of emak-emak gitu ya. Laki-laki nggak ada kalau nggak ada perempuan. Tapi Nabi Adam diciptakan dulu daripada Hawa. For info gitu. Tapi sebenarnya ya saya itu pas pertama lihat story itu, jujur saya lihat itu memang hampir ada nangkep itunya juga. Ya mungkin saya juga mikir stigma di kalangan masyarakat itu pasti biasanya angkatan abdi negara itu biasanya sama bidan atau perawat. Tapi rata-rata sama bidan gitu. Rata-rata lebih banyak sama bidan. Ya mungkin itu bisa saling melengkapi, tapi sekarang lebih fleksibel, banyak pekerjaan yang luar di sana itu yang bisa kerja sama bidan gitu. Contohnya profesi saya nih, fisioterapi. Kalau dalam melahirkan itu ada bidan itu mungkin kurang tahu saya, tapi setahunya saya itu di program studi saya itu gak ada namanya rehabilitasi pasca partus gitu, biar kembali lebih bagus lagi ototnya gitu. Nah itu bisa jadi juga gitu. Cinlok, ya? Iya, jadi nggak harus abdi negara sekarang, apalagi sama perawat. Rata-rata di desa itu kaitannya bidan itu sama perawat rata-rata gitu. Karena saya juga lihat itu bidan perawat malah stigma negatif seperti itu bukan negatif ya, stigma masyarakat gitu, nggak ada negatif, sorry. Nah itu mungkin yang harus diperbaiki supaya ada konotasi baru tentang storynya Bapak itu, jadi orang itu mikirnya agak ke situ gitu, biar menghapus dulu stigma. Mungkin dari sini ya setidaknya dari hal kecil video ini juga meningkatkan stigma baru bagi masyarakat gitu. Nah juga tadi yang dijadikan titik poin idaman ya. Iya idaman. Nah itu kita akan nanya ke Pak Akbar nih, bagaimana tentang kata idaman itu. Oke, sebelum masuk ke situ kita bicara masalah stigma persepsi ya. Di dunia ini kan sebenarnya orang bebas berpersepsi ya, berstigma. Orang bebas berpersepsi bahwa orang itu salah, orang itu benar, bebas. Contohnya gini, saya sering ditegur oleh teman-teman mahasiswa kalau di grup itu, ayo kita ngumpul. Saya tuh nulisnya di grup ya. Cuma ada sebagian yang saya PC, cuma sudah saya nulis di grup. Ada beberapa mahasiswa, loh ini kok gak ngumpul, kamu kok gak ngumpul, gak diajak sama Bapak. Padahal saya sudah nulis di grup. Nah itu kan persepsi. Artinya tidak semua orang
setuju dengan persepsi kita, dan tidak semua orang harus setuju juga. Kita tidak bisa maksa kamu harus setuju dengan persepsi saya. Kamu tidak boleh setuju dengan kan bebas kan. Setiap orang tidak punya kewajiban mengharuskan setuju dengan persepsi kita masing-masing. Itu banyak bicara masalah stigma dan persepsi. Silahkan teman-teman berpersepsi. Saya nulis misalnya profesi bidan adalah profesi yang terbaik. Nah, itu bisa jadi salah bagi perawat. Iya. Artinya kan persepsi boleh dong kita berseberangan ya, itu bicara persepsi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih info yang disampaikan oleh Mbak Arini. Saya baru tahu ternyata baru tahu bahwa itu entah hasil penelitian atau tidak, mungkin bagi saya bukan penelitian, cuma mungkin persepsi pribadi dari orang. Dan masuk akal sih. Masuk akal. Gitu ya. Itu ya. Terima kasih sudah memberikan informasi itu. Nah, yang ketiga terkait masalah idaman, saya nanya balik nih, salah nggak kalau bidan itu dengan abdi negara? Kan nggak salah. Nggak salah kan? Nah, berarti story saya itu kalau teman-teman misalnya ada yang tersinggung apanya gitu kan, masalah idaman. Sedangkan bidan sama abdi negara kan nggak salah. Daripada saya nulis gini, hei anak bidan, ini loh hasil karya musuh. Bukan idaman, lebih bahaya kan? Lebih bahaya ke aparatnya. Iya, nanti... artinya apa ya? Bahasa bidan sudah saya katakan dari awal, bahasa bidan itu bukan bahasa yang utama. Iya. Sindiran saya bukan ke bidan sebetulnya. Sindiran saya sudah jelas, video saya juga sudah jelas, ada berdarah-darah, dan sindiran saya kepada pihak yang penyebab dari kerusuhan kemarin itu ya, idaman. Dan idaman itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya. Saya sendiri mengidamkan polisi, kenapa? Why not? Kan nggak apa-apa kan. Yang penting saya tidak mencintai secara nafsu kan, enggak kan? Kalau mengidamkan kan boleh kan? Ya. Daripada saya nulis, hei anak bidan, lihat nih musuh, apa hasil karya musuh. Ya, berarti kalau teman-teman tidak setuju ya silahkan teman-teman tidak setuju. Teman-teman boleh tidak setuju. Cuma ya jangan sampai menyalahkan bahasa idaman di situ, karena ada beberapa bidan yang memang mengidamkan, ada beberapa bidan yang tidak mengidamkan. Cuma tidak mengidamkan itu kan bukan berarti benci kan. Masa anak bidan benci polisi? Kan nggak mungkin. Benci polisi kena pasal nanti ini kan. Kan itu kan kena pasal nanti. Terus yang saya miriskan, banyak story yang sudah mengcapture story saya, terus ditambahkan caption baru, menggila. Padahal tidak ada story saya bahasa menggila, aja cuma bahasa mengidamkan. Nah, kalau saya boleh menuntut balik itu yang buat story menggila, itu bisa loh saya pencemaran nama baik. Ini hati-hati yang naruh story menggila. Padahal di story saya idaman itu kan bahasa yang wajar kan. Bahasa yang semua orang wajar mengidamkan itu gitu. Jangankan bidan, Reza aja pasti mengidamkan polisi kan gitu. Gimana Zang idamin Zang? Kalau saya lebih ke waluan, Pak. Iya, maksudnya profesi kan? ya. Masa kamu laki-laki mau jadi polwan gitu kan aneh. Dia mengidamkan polwan sebagai istri gitu. Polisi. Anda suka polisi. Saya lebih suka polwan. Oh iya, ada apa. Reza emang beda. Nah, itu kan wajar kan sebenarnya. Nah, benar. Ya, yang tidak mengidamkan silahkan, tapi jangan sampai membenci kan gitu. Ya cuma yang saya emankan ke story teman-teman tuh banyak yang mempelintir bahasa saya. Jadi bahasa baru yang kesannya itu berbeda. Kesannya negatif itu. Menggila itu kan negatif kan kesannya. Nah, itu yang saya emankan ke teman-teman. Ayo kita belajar sebelum menghakimi, menjudge sesuatu itu kita pahami dulu konteks bahasanya, topologi bahasa. Ini bahasa idam nih apa sih di KBBI? Terus nih arah tujuannya kemana gitu. Artinya jangan teman-teman nih ya, jangan menyulut emosi. Saya tidak menyalahkan teman-teman bidan. Makanya saya dari awal teman-teman punya persepsi masing-masing. Setiap orang bukan teman-teman. Setiap orang silahkan itu berpersepsi. Cuma saya juga punya hak untuk mengklarifikasi kan gitu. Iya benar Pak. Ya mohon maaf teman-teman bidan maupun senior bidan ya yang merasa mungkin saya dari maaf, Bapak itu keliru gitu, membuat gaduh. Cuma saya merasa tidak salah terhadap bahasa saya. Saya minta maaf karena sudah membuat gaduh. Tapi dalam bahasa saya tidak merasa bersalah saya di situ. Itu. Tapi iya memang. Tapi kalau mungkin secara ranah hukum nih, kalau biasanya ranah hukum itu kalau ada bahasa yang membenci, kebencian itu bisa menjadi tuntutan. Dan juga
kalau pelintir bahasa itu kena hukum. Bisa kena hukum juga. Itu secara hukum ya. Tapi juga di hukum itu juga membahas kalau semuanya kita itu menaruhkan sesuatu caption gitu atau apa yang merasa kita itu tidak salah, itu kita gak boleh sampai kayak istilahnya itu bilang saya salah. Nah itu kalau itu kelemahan gitu. Kalau sampai bilang wes aku ngalah, itu berarti menanggapi bahwa dia itu salah gitu. Kalau mungkin secara hukum gitu. Nah, memang sih kita itu ada persepsi masing-masing yang nggak bisa dipaksakan. Dan juga anak bidan juga mungkin merasa aku kuliah biayanya mahal, ini disenggol-senggolin, pasti gitu, pasti ya. Jadi ada rasa mengkel. Jadi tapi sebenarnya di dunia ini kalau mungkin sering baca-baca di sosial media yang lebih ke politik, mungkin bahasa-bahasa itu sangat lumrah gitu. Bahasa wajar. Bahasa wajar. Nah, mungkin bisa dipelajari. Saya nggak saya di pihak netral ya. Jadi jangan dibilang saya pihak bapak atau pihak anak bidan, enggak ya. Jadi saya ada di posisi netral untuk biar kedepannya itu tidak terjadi seperti ini lagi gitu. Ya mungkin tidak apa-apa terjadi seperti ini, tidak apa-apa. Karena apa ya? Karena ini kan sebenarnya juga mengundang teman-teman untuk berpikir kritis. Ya, saya suka ada klarifikasi seperti ini. Artinya teman-teman juga bisa berpikir. Hari ini kan akhirnya nyari ilmu di internet, nyari ilmu baru akhirnya dapat. Nah, itu kan yang kita ciptakan iklim akademis kan seperti itu. Kalau di kampus-kampus luar ini hal yang biasa, bahkan sering gitu. Tidak apa-apa. Cuma ya itu pesan saya teman-teman, jangan terlalu sempit secara pemikiran. Maksudnya itu kita pahami, cermati dulu gitu ya. Lebih mungkin nanti untuk kedepannya lebih dalam hal konteks pengkajian gitu, bukan dalam hal apa itu lebih mengutamakan emosional. Ya mungkin karena bidang cewek semua kan lebih sensi ya. Cewek emang kita agak sensi ya. Ketertarikan kita ke dunia perempuan. Mungkin teman-teman saya juga yang katanya kalau di tweet tentang politik mungkin bahasanya bapak udah lumrah karena bapak nyerangnya ke kaum perempuan yang notabene ciwi-ciwi dan nggak tertarik sama yang keras-keras gitu pak. Jadi dikerasin dikit langsung kena gitu mental, loh pak. Ya. Memang saya membela mereka karena kami perempuan gitu. Bapak nyerangnya ke orang yang lemah lembut. Maksud saya kan akhirnya tahu sudah kan. Saya sebenarnya ya secara bahasa tidak menyinggung siapapun, ya cuma menyinggung penyebabnya semua, bukan menyinggung maupun siapa. Iya, kan? Jadi dari konteksnya Bapak itu sebenarnya berkaitan, dari awal itu berkaitan, makanya yang dibilang pertama itu bidan itu bukan utamanya, jadi awalan gitu Pak, jadi taruh di awal bidan kan gitu. Nggak harus subjek itu ada di awal kan, nggak harus kan. Iya, cuman SPOK itu kan berkaitan gitu. Jadi ini idaman. Nah, mungkin idaman itu kan biar berkaitan sama atasnya gitu. Mungkin kalau bilang musuh gitu kan itu tidak baku. Jadinya itu tidak berkaitan gitu. Kalau musuh gitu malah menimbulkan konteks baru. Jadi mungkin kalau Bapak naruh musuh mungkin nanti bukan cuma bidan, nanti polisi juga ada di sini nanti ikut. Seharusnya Bapak naruh musuh Pak, biar banyak yang datang, biar ramai. Penjara dong kita podcast penjara. Tapi memang secara secara mental itu memang biologisnya itu laki-laki sama perempuan itu berbeda. Jadi dari segi agama, di agama Islam pun itu dibahas bahwasannya itu maupun secara ilmiah itu wanita itu lebih ke perasaan daripada laki-laki. Laki-laki itu lebih ke logika gitu. Makanya Bapak itu lebih ke logika. Jadi Bapak itu lumrah. Nah, bidan itu karena bidan itu profesi yang cewek semua, yang perasaannya lebih ke perasaan orangnya. Itu langsung ini story apa ini pasti gitu. Iya, dan teman-teman yang sudah kenal lama dengan saya itu pasti paham story saya itu pasti sarkas ya. Pasti sarkasme, pasti mengundang konflik dan mengundang teman-teman untuk berpikir. Itu sering story saya dia sering seperti itu. Jadi kalau mau tahu tentang Pak Akbar minta WA-nya temenan, nanti kalau story sambil dilihat. Itu biasanya emosi tapi baca. Iya, saya juga
apa itu lihat story Pak Akbar itu memang dari awal dari dulu kayak gitu Bapak. Bapak itu storynya itu memang Cuma saya tidak pernah menggunakan bahasa yang ada unsur pidananya. ya. Nah, jadi kalau mau tahu tentang Pak Akbar nih, mau tahu tentang story-storynya, memang Pak Akbar itu dari dulu kalau masalah story-story itu memang sering kali menyindir tentang ya paling biasanya Bapak itu menyindir tentang politik. Kadang itu Bapak itu sering menyindir tentang politik. Jadi save aja nomornya Bapak. Nanti chat Pak, saya save gitu. Saya pengen tahu storynya Bapak gitu. Nanti Bapak bersedia Pak Bapak nanti buat nge-save gitu ya Pak. Iya. Iya, bisa di WA juga, di IG juga. Di IG-nya Bapak. Nanti bisa di-follow. Nggak tahu di-follow back apa enggak nanti. Di fallback. Di-follow back. Nah, itu tuh bagi teman-teman. Nah, mungkin ya kali ini acara pada sore ini nih apa itu didatangkan itu untuk mengklarifikasi masing-masing, klarifikasi Ya, ini kan masing-masing sebenarnya gitu. Kalau dalam bahasa Islam kan apa kalau kita ketemu Istiharoh. Apa? Bukan, apa Ya, kalau namanya? misalnya permasalahan itu Iya Pak, lupa Lupa saya ya Pak. namanya. Aduh. untuk istiharoh. mengklarifikasi itu kan juga sunnah kan. Sunnah, Benar. oke, benar, Daripada kita berbicara di belakang. netting di belakang. Iya. Iya. Tapi agak membara ini dari tadi. Saya kakak tingkat, Pak. Tidak apa-apa, silahkan. Saya semester Mahasiswa harus- tertua gitu. mahasiswa Jadi harus bawa seperti itu. aspirasi adik-adik. Iya, mahasiswa Ya, harus mahasiswa harus seperti itu. Yang Apalagi kemarin menyangkut itu perempuan. benar. Memang bidan itu istilahnya itu pundak tertingginya, pondasi tertinggi itu Fondasi tertinggi sebuah negeri gitu ya. Wasis tentang wanitaan itu pasti itu bidan itu. Garda terdepan itu bidan. Garda terdepan. Iya, Dan itu kan- perempuan. Karena dia itu yang mengetahui rasa sakitnya perempuan itu hanya bidan. Itu Iya. ya benar. Jadi ketika saudara perempuan yang lain sakit atau teraniaya atau sebagainya ikut merasa sakit. Teraniaya ceritanya. Tapi istilahnya Bapak teraniaya enggak Sudah. nih? Oh Sudah enggak sudah klarifikasi. Oke. Gimana dari Kak Arin nih? Oke, buat teman-teman dan adik-adik semuanya yang berprofesi bidan, Kakak-kakak juga. yang tersenggol, yang merasa tersenggol dengan statement Bapak, tadi Bapak sudah fair untuk meminta maaf dan tidak mengakui bahwa ada yang salah dari itunya. Jujur, oke, saya tadi menangkap bahwa Bapak memang sering mengeluarkan statement sarkas. Nah, itu mungkin yang pas itu pas kebetulan ada yang salah satu yang ngepcer, tapi kan nggak semuanya anak bidan nyimpen nomor Bapak gitu. Iya. Jadi itu yang ngepcer sehingga yang lain ikut-ikutan Iya. gitu. Oke. Iya. Oke, jadi guys, Bapak itu orangnya memang pertama sarkas. Jadi sepertinya Bapak kayak gini tuh nggak cuma hari ini dan kemarin-kemarin saja, memang Bapak orangnya seperti itu. Terus di sini juga bidan turun ke sini tuh bukan mau kayak nanti pas dari yang sana kayak ngebela-belain saya, nggak ngidamin bidan juga kok. Nah, anak bidan itu juga nggak gitu Pak. Kita kenapa kayak merasa kok tersenggol banget karena statement kayak mungkin, gini tuh. Iya, karena ini ya, mungkin menurut saya ya itu tadi, karena teman-teman bidan itu ada banyak pengaruh yang Ya, membuat benar. stigmanya seperti itu. Drakor, terus ya TikTok, tadi, TikTok. drakor, TikTok, terus temen sebayanya banyak Ya. juga, mungkin akhirnya berstigma seperti itu. Ya. Dan jujur saya nggak tahu, Iya. jujur nggak tahu, oh, ternyata ada juga, rame juga di TikTok. Saya baru tahu sekarang ternyata Dan rame. juga tadi ada satu pembahasan ya tadi Pak yang tentang yang ngepcer ya. Ya. Yang ngepcer itu seharusnya ya yang pertama ngepcer itu lebih mengkaji ulang gitu. Memang Bapak itu orangnya sarkas tapi mengajak kita untuk berpikir gitu. Tadi itu yang ngepcer mungkin ya seharusnya bahasanya yang dipakai itu jadi orang-orang yang nggak Jangan nge-save nomornya dibumbui, ya. Bapak itu dengan tambahan bumbu-bumbu seperti itu Jangan. malah jadi kayak membawa apa itu pengujar kebencian gitu Iya, pas akhirnya pas mereka jadinya yang mengujar kebencian ke orang lain kan, iya mereka kan jadi sebenarnya. mengujar kebencian. Gitu, Mungkin kalau nanti ditambah-tambahin. iya mungkin Bapak nanti bikin storynya
memang biasanya kan abdi negara sama kesehatan. Nah, nanti diubah Pak, bukan bidan. Bidan fisioterapi gitu ya. Enggak, Pak. Kesehatan gitu, Pak. Fisioterapi, Fisioterapi anti. Maksudnya bukan anti bidan, Pak. Maksudnya anti kontroversi gitu, Pak. Fisioterapi aman. Bidan juga jarang Pak kontroversi, Pak. Soalnya ini Pak dibawa-bawa jadi iya, kita nanti bidan sih, Bapak kita udah diem sejauh bikin story ini, baru gitu. nanti ya, Pak. Hei, anak kesehatan yang cewek kan sebut semua, Pak, berarti radiologi semua, perawat semua berarti dokter. Oke. Nanti banyak Pak di ini, nanti di studio ini rame Pak gitu. Iya, cuma gini, saya menitik beratkan, kita tidak bisa menyalahkan abdi negara yang berjodoh dengan bidan, kan tidak bisa menyalahkan kan, wajar itu kan. Wajar. Dan wajar juga wanita itu mengidamkan polisi karena matre, wajar kan? Bagi saya wajar, wanita matre itu wajar bagi saya. Iya, benar wajar. Bagi saya realistis banget harusnya itu kan. Itu kita tidak menyalahkan, dan juga kita tidak menyalahkan orang yang tidak mengidamkan polisi, tidak menyalahkan juga. Silahkan teman-teman mengidamkan itu pelayaran, TNI, pemulung, pendakwah atau apa ya silahkan kan gitu. Ya. Iya Pak, betul. Artinya kita tidak bisa menyalahkan orang lain yang memang tidak salah kan tidak salah itu kan. Tapi ya bener karena tadi material itu sebenarnya itu sudah lumrah gitu. Kata saya pernah mengutip Pak tentang dari Mario Teguh kayaknya. Kalau cewek itu udah apa itu sudah memang benar itu cewek itu matre gitu. Cuma yang benar itu cewek itu matre, yang enggak matre itu cewek yang nggak punya nadi katanya gitu Pak. Nah, sudah meninggal. Kalau meninggal itu bakalan nggak matre karena sudah menikah pun mereka itu pasti memikirkan tentang itu gitu. Nah, tugasnya cowok itu bukan malah ngejudge cewek yang seperti itu ya, malah itu sebuah motivasi buat kalian itu kerja gitu, biar cari uang gitu. Buat ngehalalin. Iya. Buat ngelamar, ngehalalin karena itu sudah jadi tugasnya cowok itu. Nah, mungkin ada close statement dari Bapak. Dari Is aja dulu. Is, ayo Is gimana Is ini? Pesan-pesan untuk teman-teman. Pesan-pesan buat. Nah, ini perwakilan dari adik maba. Ya. Kebidanan nih. Sudah termaafkan gitu. Sudah termaafkan. Lagi. Tadi sebelum kayak membara. Iya, nggak ada apa-apa, ceritakan aja. Iya, karena awalnya kecewa Kak, ke Bapak kok bisa gini gitu. Makanya anak kok bisa itu. Pertamanya kan itu lihat story kan. Kenapa kok bisa gini-gini? Kurang tahu, kurang paham. Mungkin anak-anak itu terpanasnya mungkin karena tergilas ragam kan tadi. Iya. Padahal bukan story saya yang gilas ragam, yang kan? gilas Bukan ragam. story saya padahal ya. Oke. Iya. Makanya anak-anak seluruh kayaknya sih Pak, seluruh bidan di semester 2 mungkin story-nya tentang itu. Ya mungkin karena memanas juga. Iya, mungkin Pasti kan? yang baca itu benar dari awal itu konotasi. Nanti Bapak kalau bikin story yang mau nyindir dalam kurung Enggak, gini. tegas, dalam Gini. kurung tidak tegas gitu. Basic saya kan seorang penulis fiksi, penulis Iya, dongeng. Bapak. Fiksi itu kan bahasa dari awal kan harus klimaks kan. Misal kita menulis cerita tabrakan kan dari awal pada suatu hari itu sudah gak zaman, langsung dari awal buar terjadi suatu kejadian. Oh iya, ada yang langsung. Hei bidan itu kan sebenarnya saya karena mungkin terbawa sering menulis fiksi ya. Akhirnya awal kalimat, awal kata-kata ya yang memang memancing orang untuk membaca selanjutnya. Kalau cuma bidan ini pasti orang langsung di skip. Kalau sudah dari awal itu klimaks, ini kita konteksnya fiksi ya, langsung membaca. Mungkin itu ya. Jadi ke bawah gitu. Akhirnya karena sudah terbiasa nulis dongeng. Iya. Mungkin sudah cukup ya. Ini saya menitik beratkan juga teman-teman, ini kekurangan mahasiswa milenial ya. Mahasiswa milenial tuh memang membacanya nggak sampai tuntas dan tidak dikaji, seolah-olah sedikit-sedikit membaca sesuatu, membaca berita itu menjadi suatu kebenaran yang mutlak. Padahal kalau banyak sekali teman-teman nge-share video padahal videonya adalah video yang lama. Hoax. Juga. Nah, itu kekurangan kita. Jadi ayo teman-teman sebelum mendapatkan informasi itu, sebelum kita sebarluaskan informasi itu, ya kita kaji lah ya. Riset dulu nih bener gak nih informasi ini dari sumbernya langsung ya.
Teman-teman yang emosi itu kan setelah saya dapat banyak pertanyaan, dapat banyak saya nanya-nanya ke teman-teman yang emosi itu karena ada caption tambahan dari kan. orang yang itu jadi teman-teman yang baca caption, baca informasi apapun coba dikaji lagi. Ya. Ini bener nggak nih dari gitu dari sumber aslinya? Ini tanggalnya betul gak tanggal sekarang atau memang sudah beberapa tahun yang lalu kan gitu biasanya kan teman-temannya. Jadi itu jangan terlalu gampang menyebarkan informasi. Iya Pak, intinya juga jangan cepat ngeviralin lah. Kalau belum tentu benar dan kajiannya belum tentu tepat, jangan langsung ngeviralin. Itu mungkin yang ikut-ikut ngeviralin itu sih. Iya, yang mungkin kalau saya baca itu rata-rata gak sampai segitu, gak terlalu semua ya, gak semua yang tentang gila seragam itu, tapi mungkin orang pertama yang tentang gila seragam itu hati-hati, takutnya bapak emosi. Enggak. Bisa ditutup. Pak Akbar kan teman bidannya banyak, jadi kan bapak untung teman bidannya banyak bapak. Pak Akbar pemaaf. Radikal tapi romantis katanya. Tapi mungkin kalau bapak nuntut Persatuan Bidan Indonesia ngeroyok bapak nanti. Prinsip gini, saya jujur tidak pernah benci kepada orang. Benci mungkin sesaat. Cuma kalau sudah saya mulai membenci, saya berpikir, saya ngapain benci orang? Bisa jadi saya pernah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada orang itu. Artinya ya udah, kita benci hanya sesaat aja lah. Iya. Jangan terlalu benci terlalu lama. Nggak apa-apa Pak, nanti nunggu lebaran aja sekalian, kan maaf-maafan gitu. Lagian bulan puasa kita gak boleh marah-marah guys gitu. Jadi kita harus dibaca dulu, diteliti dulu, muhasabah dulu lah istilahnya. Dan gitu. Iya, gak langsung ngeviralin. Diskusikan, kalau perlu langsung datang, Pak apa ini Pak gitu, langsung gitu. Mending lebih baik gitu, lebih baik gitu daripada mending ke sumbernya. Iya, ke sumbernya. Tabayun bener Reza. Subhanallah. Masya Allah. Reza dapat hidayah dari puasa guys. Dia suka sama Hana. Oh, Reza suka sama Hana. Hana adik apa? Tapi tak bilangin. Kayak idamannya bidan berarti. Berarti idamannya bidan katanya tadi Polwan. Iya, kalau saya bidan emang. Maksudnya idamannya bukan sayanya bidan gitu. Mungkin ada close statement sudah dari Bapak. Oke. Mungkin cukup itu saja ya yang terjadi kontroversial kemarin, sudah diluruskan sekarang. Intinya nggak ada yang salah. Dan intinya itu memang tidak ada yang salah dari awal gitu. Yang mungkin ya konotasi saja, pembacaan, cara membaca itu memang kadang orang itu yang mungkin ya kurang membaca, itu konotasinya jadi berbeda gitu. Dan ini ya pesan saya juga, jangan sungkan untuk minta maaf. Ya. Karena kita tidak tahu kita punya salah terhadap orang itu, kita nggak tahu. Saya diem aja kadang saya salah. Gitu. Oh iya benar. Saya di grup aja menyebutkan misalnya nulis, ayo kita ngopi teman-teman Kang Upala, sedangkan di itu ada LPM. Itu salah saya bagi LPM. Artinya kan saya tidak berbuat salah bagi saya, tapi bagi orang lain salah kan. Kita nggak tahu, jadi jangan sungkan-sungkan minta maaf. Ya, saya mewakili dari kebidanan. Insya Allah sudah clear dengan story Bapak, dan mohon Bapak untuk juga sudah memaafkan jika ada yang salah dari kami. Enggak mau minta maaf juga nih, biar sama win-win gitu istilahnya. Sudah minta maaf. Mana? Enggak dengar kata saya minta maaf gitu Pak dari perempuan itu. Cara minta maafnya gitu, mewakili. Saya mewakili teman-teman. Oke, jadi sudah clear ya. Ya memang itu dari Bapak tadi sudah clear ya, dari Bapak juga sudah dijelasin, dan juga dari anak bidan juga sudah mengklarifikasi semuanya, dan sudah clear ya, sudah saling memaafkan. Nanti maafan lagi kalau mau lebaran. Kalau lebaran sih. Ya pasti lebaran Pak, ya Allah. Semoga saja panjang umur bisa sampai lebaran. Amin. Sudah. Amin. Oke, sudah ya Pak ya. Mau siap-siap buat buka puasa. Oke, mungkin cukup sekian bosan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di bosan selanjutnya. Goodbye. Dadah.